Mungkin ini sore terakhir kita ketemu di halaman PUPR ini. Terima kasih atas segala kerjasamanya, pengertian di antara kita dalam melaporkan belanja uang negara untuk pembangunan infrastruktur. Saya sudah seringkali mendengar bahwa Pak Bas adalah sosok pekerja keras. Namun, saya baru benar-benar mengalami bekerja bersama Pak Bas di lapangan adalah ketika mengawal air di IKN. Pada saat itu saya benar-benar tidak menyangka bahwa Pak Bas memang bekerja sekeras itu. Tengah malam masih periksa keliling memeriksa air sampai jam 2 malam. Besoknya sampai jam 4 pagi untuk mengawal air bisa benar-benar teralirkan di IKN. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Pak Bas tetap siaga memantau semua prosesnya. Dan saya tanyakan, Pak, energinya dari mana sih, Pak? Energinya adalah memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Pak Bas, terima kasih untuk teladannya. Bapak akan tetap menjadi teladan saya sampai seumur-umur saya, memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Hal yang paling membuat saya belajar banyak dari beliau adalah soal kepemimpinan, yakni rekonstruksi pasca bencana-bencana besar yang terjadi di Indonesia. Pak Bas beserta PUPR tidak hanya membangun rumah kembali, tetapi membangun harapan bagi para penyintas. Apa yang dilakukan oleh Pak Bas, mengumpulkan insinyur-insinyur muda, diberi semangat, arahan-arahan supaya para insinyur muda ini tidak hanya membangun bangunan fisik, tapi juga mereka melakukan pendekatan-pendekatan manusiawi atau humanis. Ini sangat-sangat luar biasa. Legasi beliau itu bukan infrastruktur, tapi lebih kepada membuat institusi yang ia pimpin menjadi institusi yang punya integritas dan kredibilitas. Terima kasih Pak Bas yang mengajarkan ke semua orang di Indonesia tentang leadership, tentang menjadi pemimpin yang sederhana, bisa merangkul semua orang, dan selalu deliver ketika diberikan tugas oleh. Tantangannya sih sebenarnya kalau liput agenda Menteri PUPR banyak istilah-istilah teknis. Nah, Pak Bas ini benar-benar nggak ragu memberikan penjelasan sedetail mungkin. Juga nggak keberatan untuk direpotkan. Setiap Jumatan sering kita todong untuk tanya-tanya soal isu-isu terkini, dan beliau juga bersedia. Terima kasih ya Pak Basuki sebelumnya, dan juga makasih untuk ajudannya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR periode 2014-2024, Basuki Hadi Mulyono, mengungkapkan kegiatannya selepas menjabat sebagai Menteri PUPR. Ditemui saat menghadiri acara serah terima jabatan di kantor Kementerian PUPR Jakarta, Senin 21 Oktober, Basuki yang sebelumnya merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN menyampaikan, kini dirinya hanya melanjutkan sebagai Kepala Otorita IKN. Basuki mengungkapkan hal tersebut setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian kepadanya saat pertemuan beberapa waktu lalu. Basuki menyampaikan Sekretaris Negara periode sebelumnya maupun sekarang sedang mengurus terbitnya keputusan Presiden terkait kelanjutan dirinya sebagai Kepala Otorita IKN. Di sisi lain Basuki mengatakan Prabowo akan mempercepat pembangunan IKN. Basuki mengungkapkan bahwa saat dirinya dipanggil oleh Presiden, Prabowo menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun adalah eksekutifnya, menurut Prabowo 2 tahun nanti untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus sudah dibangun. Dengan demikian gedung-gedung MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi dan gedung-gedung lembaga yudikatif lainnya harus dibangun. Menurut Basuki, diharapkan gedung-gedung tersebut dapat selesai dibangun di IKN dalam jangka waktu 2 tahun. Kalau ini saya bukan mendahului, ya, tapi menurut Pak Seknek, menurut Pak Jokowi, saya masih diminta di IKN. Oh, masih masih sebagai PLT kepala. Sekarang PLT-nya sudah berhenti. Berarti definitif, Pak? Udah definitif. Nah, sekarang lagi diurus oleh Bapak Seknek untuk Kepala Otorita IKN begitu Pak ya? Iya. IKN merupakan proyek pemindahan ibu kota negara yang digagas Presiden ke-7 Joko Widodo yang berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Prabowo, ketika masih menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju,
sempat mengatakan akan melanjutkan pembangunan IKN pada masa kepemimpinannya. Ya, saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, ya untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Oh, pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan, berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlanjut terus ya Pak? Ya pastilah.